Perkembangan internet menimbulkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan e-commerce bisnis dan e-commerce. Jadi melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Menurut Arjati dan Musal tahun 2012, startup merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa atau produk melalui online maupun offline. Dan juga startup lebih dikenal dengan perusahaan yang kecil yang memiliki hosting dan dominan berupa website atau blog. Pengertian startup itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan, di mana perusahaan rintisan itu merupakan perusahaan yang beroperasi dan masih berada di fase pengembangan, di mana untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Jadi untuk saat ini istilah startup lebih dikenal dengan dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Jadi dalam memulai startup itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, di mana yang pertama itu adalah aspek perizinan. Di sini ada beberapa dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh perusahaan startup. Yang pertama itu adalah akte pendirian usaha. Jadi akte pendirian usaha merupakan suatu dokumen awal yang perlu dimiliki sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan seperti firma, CP atau PT. Di sini akte pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, baik firma, CP maupun PT. Dan yang kedua itu ada NPWP badan usaha. Di sini legalitas lain yang harus dimiliki perusahaan adalah NPWP badan. Selayaknya orang pribadi, sebuah perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengurus pajaknya, di mana dimulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Kemudian yang ketiga itu adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk mengurus SIUP sendiri, kita tidak perlu menunggu bisnis startup kita menjadi besar lebih dahulu, karena pemerintah Indonesia sudah memberikan kebijakan yang mengatur bahwa setiap perusahaan atau persekutuan urus SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Persyaratan SKPD masing-masing domisili berbeda. Misalnya untuk daerah DKI Jakarta, berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014, SKDP tidak dapat dikeluarkan untuk PT yang menggunakan alat domisili rumah atau yang tidak berada dalam zona perkantoran. Kenapa? Karena itu untuk mendapatkan SKPD diperlukan alamat domisili yang berada dalam zona perkantoran. Kemudian untuk yang kelima itu adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Sebelum pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana TDP baru bisa diurus setelah kita mendapat akte pendirian SKPD, NPWP, dan SIUP. Namun, sekarang kita dapat langsung mengurus TDP melalui sistem online single submission setelah kita membuat akte pendirian. Yang terakhir itu adalah merek dagang. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan bisnis startup, merek dagang merupakan hal yang penting yang harus kita pikirkan. Selain itu, dapat membedakan bisnis Anda dengan bisnis lain. Merek juga mempermudah kita untuk mengingat dan dikenal target pasar dan konsumen kita. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu aspek produksi dan produk. Di sini ada yang terdapat namanya Scrum. Scrum itu adalah sebuah kerangka kerja untuk menghantarkan, mengembangkan, dan mengelola produk yang kompleks dalam waktu yang singkat dan meningkatkan produktivitas tim.
di mana untuk kerangka ini mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi dan menggunakan metodologi manajemen proyek tradisional yang lebih menekankan pada pendekatan top-down. Scrum memiliki keunggulan karena bersifat adaptif yang bisa menyesuaikan dengan keadaan organisasi dari waktu ke waktu. Di sini apa sih keuntungan dari implementasi Scrum? Jadi di sini untuk menghantarkan produk yang berkualitas dan cepat serta meminimalisir biaya proyek adalah salah satu kelebihan dari implementasi Scrum. Dalam kajian Overhead dan Scholder ditemukan bahwa dengan menggunakan Scrum mampu meningkatkan kolaborasi dengan customer. Scrum sendiri melibatkan customer untuk ikut terlibat dari setiap rangkaian proses pengembangan dari keuntungan. Bagi tim pengembangan dikemukakan oleh Kautsar dan Liza Aswani tahun 2011 tidak jauh berbeda. Berdasarkan temuan empirik, keduanya berpendapat bahwa Scrum dapat meningkatkan produktivitas dari tim pengembangan, di mana dalam hal ini pun dibenarkan melalui kajian yang dilakukan oleh Salo dan Abramson tahun 2008, di mana dia berkata bahwa dampak positif yang diberikan dari implementasi Scrum adalah tim pengembangan tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka, tetapi melainkan mendorong komunikasi yang lebih terorganisir dan lebih responsif untuk menerima perubahan. Pengembangan produk. Ada beberapa strategi pengembangan produk untuk startup, yaitu yang pertama, buat sendiri. Ini adalah cara yang paling lazim dilakukan, kembangkan sendiri, yaitu sebagian besar startup itu melakukan hal seperti ini. Selain keterbatasan sumber daya, orang lain biasanya tak percaya dan tidak mengerti akan ide dari startup. Maka salah satu cara untuk mengimplementasikannya adalah dengan mengembangkan sendiri. Beberapa contoh startup yang pendiriannya mengembangkan produk sendiri antara lain Yahoo, Google, Facebook, Twitter, dan selanjutnya. Yang kedua, mencari mitra atau co-founder. Di sini boleh jadi ide mengembangkan startup ini datang dari orang yang memiliki latar belakang bisnis, tetapi tidak memiliki kemampuan teknis untuk membuat produknya. Yang ketiga, outscore. Pilihan yang melakukan outscore juga tersedia jika ada sedikit uang untuk melakukannya. Biasanya pilihan ini dilakukan ketika pendiri belum yakin untuk berbagi kepemilikan dengan pihak lain atau pengembang, sebagaimana dilakukan dengan cara bermitra. Yang keempat, karyawan. Satu pilihan lagi adalah produk yang dikembangkan oleh karyawan yang kita gaji. Kemudian untuk aspek yang ketiga itu adalah aspek pemasaran. Pemasaran merupakan bagian penting dari startup untuk memperkenalkan produknya kepada publik. Diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat pada startup sesuai dengan tahapan produk yang dihasilkan. Di sini kita lihat berbagai macam strategi pemasaran berdasarkan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap seed. Tahap ini adalah tahap yang paling pertama dan dapat disebut sebagai benih dari suatu produk. Ciri dari tahap ini harus menggunakan strategi pemasaran yang murah, karena pada tahap benih ini sumber pendanaan biasanya masih kecil dan berasal dari dana pribadi atau dengan kata lain, tidak ada pendanaan dari pihak luar. Produknya masih berupa coba-coba atau masih berupa ide yang dipertanyakan. Dua, tahap awal. Pada tahap awal biasanya startup sudah memiliki pendanaan, tetapi sebagian besar dihabiskan untuk pengembangan produk. Produk sudah dikembangkan dari prototype menjadi versi alpha atau telah mencapai beta, tetapi mengalami kesulitan untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah dengan memanfaatkan media sosial melalui viral marketing dengan memanfaatkan YouTube, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Yang ketiga, tahap advance exit. Tahap startup ini sudah jadi dalam artian produknya sudah diluncurkan dan telah mendapatkan konsumen atau pengguna tetap.
Startup sudah mulai mendapatkan keuntungan dari produk dan sudah mulai mengalokasikan pendanaan untuk rencana melakukan ekspansi ke wilayah lain. Strategi pemasaran yang bisa dilakukan pada tahap ini yaitu memasang iklan dan menggunakan jasa perusahaan humas. Kemudian untuk aspek yang terakhir itu adalah aspek keuangan. Di sini ada 3 aspek finansial yang perlu kita perhatikan sebelum launching. Yang pertama, perakiraan keuangan. Dasar yang perlu kita pertimbangkan mengenai perakiraan keuangan adalah asumsi-asumsi atau keuntungan dan kerugiannya, arus kas, balance sheet, dan serta indikator kinerja utama dari startup kita. Tidak lupa juga target dari setiap tahunnya dan pemeriksaan perkembangan dan progresnya di akhir hari. Tujuannya ini juga harus SMART atau spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time-bound, yaitu spesifik, jelas, mendetail, dapat terukur kesuksesannya, dapat dicapai, realistis, juga terikat waktu. Di sini jangan memasang target terlalu tinggi, namun sebaliknya dikembangkan tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, anggaran. Mungkin ada kemiripan dari anggaran dan perkiraan keuangan di atas. Tetapi ada anggaran inilah kita harus lebih berfokus dengan arus masuk dan arus keluarnya keuangan. Karena sebaiknya ditentukan pada awal pembentukan startup untuk menghindari kebangkrutan. Sebenarnya semuanya akan berdampak pada semuanya. Everything affects everything. Begitu kata seorang anonim. Benar sekali. Begitu juga dengan anggaran. Perkiraan keuangan yang dilakukan dengan baik akan dapat menjadi alat penganggaran yang hebat. Namun karena para pendiri startup pada umumnya tidak benar-benar memahami keuangan, namun membuat anggaran arus kas masuk dan arus keluar yang sudah pasti diharapkan dapat mempermudah segalanya. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang matang merupakan aspek yang sangat kuat untuk mendorong kelangsungan bisnis agar berjalan lancar. Jika kita masih ragu dan tidak yakin, bahkan ada baiknya jika kita memiliki uang berlebih, maka kita dapat menyewa konsultan bisnis tahap awal yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah serta kejanggalan-kejanggalan kita dalam sekejap, karena dipastikan dapat memberikan kita solusi agar dapat memulai segalanya dengan baik. Jadi di sini ada dasar-dasar perencanaan keuangan startup. Yang pertama itu persiapkan biaya produksi atau step cost. Biaya yang terbesar yang perlu kita alokasikan pertama adalah stop cost, yaitu biaya untuk menyiapkan mesin produksi dan proses pemesanan barang atau bahan. Yang kedua, proyeksikan laba dan rugi. Kenapa kita harus memproyeksikan laba dan rugi? Karena sangat penting untuk perencanaan keuangan bisnis. Sebab dengan mengetahui besaran laba yang kita inginkan, semestinya kita jadi tahu berapa harga jual produk itu sendiri. Untuk yang ketiga, perkiraan arus kas. Sama halnya seperti proyeksi laba rugi, dalam perkiraan arus kas, kita hanya perlu menyusun estimasi dana yang dilaporkan guna menunjukkan perubahan uang kas perusahaan startup kita selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. Bisa itu untuk penambahan atau pengurangan. Bertambahnya atau berkurangnya kas selama satu periode sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran atau cash outflow, dan penjualan investasi cash inflow. Misalnya cash outflow seperti pengeluaran dividen, pembayaran pajak, pembayaran gaji, bunga, dan lain sebagainya. Keempat, perkiraan neraca saldo. Sebagai dasar perencanaan keuangan startup, perkiraan neraca saldo ini penting sebab kita bisa memperkirakan jumlah pengeluaran dan pembiayaan operasi. Dalam hal ini, kita bisa mengambil aset, saldo pinjaman, dan saldo modal. Ketika kita menghitung laporan neraca, yang harus diperhatikan dengan cermat adalah hasil perhitungan laba rugi. Tidak semua bisa dimasukkan dalam arus kas, sehingga kasnya harus hanya mencatat perhitungan yang nantinya dilakukan secara tunai. Kelima, analisis BEP atau break even point. Apa sih pentingnya analisis BEP dalam bisnis kita?
Jadi dengan cara ini kita punya informasi berapa jumlah penjualan minimal agar startup tak mengalami kerugian dan berapa penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba. Selain itu, mengetahui seberapa berkurangnya penjualan supaya bisnis tak rugi, serta bagaimana efek perubahan harga jual, biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang kita inginkan peroleh. Karena menerapkan disiplin keuangan. Setelah membuat perakiraan pengeluaran biaya yang harus kita keluarkan untuk membidani lahirnya bisnis startup kita, selanjutnya adalah melakukan disiplin keuangan. Kita di sini perlu patuhi rencana anggaran sesuai estimasi biaya yang kita buat. Jangan sekalipun memakai dana yang telah kita alokasikan itu untuk sekedar membeli benda konstruktif dan tidak penting, seperti pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor yang tidak terlalu banyak fungsinya. Yang ketujuh, dapatkan layanan konsultasi keuangan. Mengontrak konsultan keuangan dalam jangka panjang bekerja di bisnis kita yang masih bakuncer ini tentu biaya yang tak sedikit. Sementara itu, untuk kebutuhan karyawan lain seperti CTO dan CFO masih harus dipenuhi dengan budget yang sudah dihemat, terutama soal keuangan. Adanya konsultan tentu berperan penting dalam merencanakan keuangan startup kita ke depan. Bagaimana mengatasinya? Yaitu untuk menghemat biaya kita bisa mengundangnya sebagai penasihat atau konsultan keuangan untuk sementara waktu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mendirikan sebuah startup bisnis memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai aspek yang telah kita bahas di atas, termasuk aspek perizinan, produksi dan produk, pemasaran, serta keuangan. Di mana dalam aspek perizinan yaitu adalah perizinan dan regulasi yang sesuai harus dipenuhi agar bisnis dapat beroperasi secara legal. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang persyaratan pemerintah dan proses yang diperlukan. Sementara untuk aspek produksi dan produk, proses produksi yang efisien dan produk yang berkualitas tinggi adalah kunci kesuksesan. Startup harus berfokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan kontrol kualitas. Untuk aspek pemasaran, yaitu pemasaran yang efektif adalah elemen penting untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar. Perlu strategi pemasaran yang baik untuk mencapai audiens yang tepat. Dan yang terakhir itu adalah aspek keuangan. Manajemen keuangan yang baik sangat penting. Startup harus mengelola anggaran, memantau cash flow, dan mencari sumber pendanaan yang sesuai. Jadi secara keseluruhan, sukses startup bisnis tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek ini dengan baik dan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Installing only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stand on the watch the sunset.